Oke, Salam. Ya, hari ini kita sampai di seri kedua ya, tentang kasih Allah, the love of God. Kemarin kita sudah di seri sebelumnya kita sudah bahas mengambil kita kutip dari Keluaran 34 ayat 6 bahwa Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat 6 dikatakan panjang sabar, berlimpah kasihnya. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa kasih Allah itu berlimpah kepada semua orang ya, sama, dan dia meneguhkan, dia memastikan bahwa pada beribu-ribu orang bahwa apa yang dikatakan di sini itu benar, berlimpah. Dia mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Jadi segala macam dosa bisa diampuni. Gak ada dosa yang tidak dapat diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus yang kemarin sudah saya jelaskan. Tapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, dalam kekristenan sekarang tuh kebanyakan orang hanya memberitakan kasih Allah ya. Mereka hanya berhenti di ayat 6, ayat 7. Tapi jarang mereka mengatakan bahwa sekali-kali tidaklah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman ya. Jadi nggak seimbang, hanya kasih Tuhan aja yang diberitakan, murkanya nggak pernah diberitakan, dosa manusia nggak pernah diberitakan. Kemarin kita belajar bahwa kenapa dosa mesti diberitakan, karena kalau Anda nggak tahu betapa bejatnya Anda, kita nggak tahu betapa gelapnya kita, betapa dalamnya dosa kita dan nggak terbatas, kita nggak pernah bisa tahu betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Jadi kasih itu seperti barang murahan diberitakan, tapi orangnya nggak ngerti sampai sedalam mana Tuhan mengasihi dia, karena mereka merasa dosanya sedikit gitu. Ya, kalau Anda mau tahu sebanyak apa dosa Anda, lihat aja di video saya tentang dosa ya. Jadi tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Kita berdosa, kita jahat. Roma 3 ayat 2-3 dikatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia berdosa. Jadi kita gak ada kesempatan ya secara hukum. Secara hukum kita nggak ada kesempatan untuk lolos dari hukuman Tuhan. Dia adalah hakim yang adil. Dia harus, sebagai hakim yang adil, dia harus menghukum. Tapi dia juga adalah kasih. Kemarin kita sudah belajar di 1 Yohanes 4 ayat 8. Naturnya dia tuh ya kasih. Dia adalah kasih. Beda seperti kita. Bagi Tuhan kasih itu bukan keputusan. Dia itu ya kasih. Dan kasihnya tentu sempurna, murkanya sempurna, kasihnya sempurna, karena dia Allah yang sempurna. Dia juga hakim yang adil. Bagaimana caranya seorang hakim yang adil? Harus bisa tetap dikatakan adil tanpa menghukum.
harus ada yang dihukum. Karena dia kasih, akhirnya dia melakukan tindakan, dia harus melakukan sesuatu. Dia utus satu-satunya anaknya untuk mengambil semua hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita. Jadi secara hukum Yesus itu menggantikan kita di dalam di dalam tempat hukum itu. Kalau kita lihat di pengadilan tuh ada tempat khusus untuk terdakwa. Yesus itu menggantikan kita di situ. Juga dengan hukumannya semua diambil semuanya. Diambil semua cawan murka Bapaknya, diambil semuanya. Ganti kita, seharusnya kita yang dihukum. Tapi dia bayar semua dengan sempurna buat kita. Kalau kita baca di Mazmur 7 ayat 12 ya, dikatakan Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Jadi Tuhan itu kalau tiap melihat manusia murka, karena setiap hari manusia berbuat kejahatan terus ya. Dan dia adalah hakim yang adil ya. Ayat selanjutnya dikatakan sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Dia siapkan pedangnya, busurnya, membidik terhadap dirinya. Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Buat siapa? Ya buat kita. Dia siap menghukum kita dengan pedangnya, dengan busurnya, dengan anak panah yang menyala-nyala. Dia murka setiap hari melihat dosa manusia. Jadi memang kasih Tuhan ini sangat dalam. Kalau di Mazmur 103 dikatakan, Mazmur 103 Mazmur 100 ya, Mazmur 103:11 tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Setinggi langit di atas bumi, nggak terukur kasih setianya Tuhan. Sejauh timur dari barat, nggak terbatas dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Ia tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kenapa selalu dikatakan takut? Orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang takut akan Dia, diulang, yaitu karena kita ini berdosa setiap hari. Walaupun kita sudah lahir baru, kita masih tetap bisa melakukan dosa. Jadi kita memang harus datang ke Dia dengan perasaan takut, walaupun kasih setianya sangat melimpah, tapi tetap Dia hakim yang adil. Dia murka, Dia bisa murka, walaupun Dia kasih, Dia bisa murka. Dia hakim yang adil. Itu yang membuat kita harus datang dengan keadaan takut dan gemetar akan Dia dan firman-Nya, karena kita nggak bisa melakukan firman-Nya dengan sempurna. Dia selalu menuntut yang sempurna, karena Dia Allah yang sempurna. Dia menuntut kita melakukan semuanya dengan sempurna, tapi kita nggak bisa.
kita nggak bisa. Maka kita akan harus datang dengan perasaan takut dan gemetar. Bukan takut dihukum, karena kita sudah ditebus. Tapi tetap kita nggak bisa datang dengan sebebas-bebasnya atau sehappy-happynya, nggak bisa. Kita harus ingat bahwa kita orang berdosa, ya, bahwa kita banyak melanggar Tuhan, bahwa kita ini debu, ya. Tuhan tahu kita ini debu, lemah. Makanya di Roma 5 ayat 6, karena waktu kita masih lemah itu artinya kita masih berdosa, kita masih hidup tanpa Allah, kita masih dalam keadaan mati rohani, bahkan membenci Tuhan, ya. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Yesus itu mati buat kita dalam keadaan kita masih berdosa. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, untuk orang yang taat, yang benar. Jarang orang mau mati. Tapi kalau untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati mungkin. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi, Tuhan itu kalau misalkan Yesus ada bukti kasih-Nya ada pengharapan kita, itu semua diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah. Bayangkan kalau untuk orang yang benar, untuk orang yang baik, ya, orang yang benar dan baik ini kebalikan dari kita. Itu mungkin masih ada yang mau mati, tapi Tuhan itu mati untuk orang berdosa, untuk seterunya, untuk orang-orang yang selalu melanggar perintah Dia, untuk orang-orang yang mengkhianati Dia, untuk orang-orang yang membenci Dia. Dia mau mati bagi orang-orang yang seperti itu, untuk kita yang seperti itu. Jadi terkadang nggak masuk akal kalau kita ngomongin tentang kasih Tuhan, itu nggak sampai lah otak kita yang terbatas ini untuk menyelami kasih-Nya yang sempurna. Tapi seperti saya bilang kemarin, justru kepada kasih-Nya lah kita harus berpegang. Kita bukan berpegang pada kemampuan kita, bukan berpegang pada kasih kita pada Tuhan, apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan. Mungkin kita sudah melayani Tuhan, bukan itu pegangan kita. Mungkin kita sudah banyak menyumbang buat gereja, buat Tuhan, bla bla bla, macam-macam. Bukan itu. Itu bukan kekuatan kita. Kekuatan kita ya di dalam kasih-Nya Tuhan. Kekuatan kita ketika kita percaya apapun keadaan kita tetap percaya bahwa Allah mengasihi kita, dan kasih-Nya itu begitu melimpah, sangat dalam, sampai gak bisa dicerna oleh kita yang terbatas ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, kalau dulu kita masih berdosa kita diselamatkan, apalagi sekarang kita sudah dirubah, natur kita sudah berubah, kita mengasihi apa yang Tuhan kasih, kita membenci apa yang Tuhan benci.
status kita dirubah. Kalau dulu kita masih berdosa ya, dia sampai mengasihi, dia mengasihi kita sampai seperti itu. Apalagi sekarang, pastinya kasihnya akan lebih luar biasa lagi. Makanya saya bilang inilah yang mesti kita pegang, kasih Allah kepada kita. Itu yang mesti kita pegang sebagai kekuatan kita. Di Yudas 1 ayat 17 ya. Yudas 1 ayat 17. Nah, judul perikopnya hukuman atas guru-guru palsu. Jadi di sini diulas tentang guru-guru palsu ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang harus kita lakukan ya. Diulas sedemikian rupa. Nah, terus di ayat 17 perikopnya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Saya singkat aja. Dan di ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Jadi kita harus tinggal dalam kasih Allah. Otomatis kalau ini sebelumnya dia membahas tentang guru-guru palsu, artinya kasih itu bisa melindungi kita, kasih Allah itu bisa melindungi kita dari guru-guru palsu. Sama dengan di 1 Yohanes 2 juga dikatakan kasih itu bisa melindungi kita dari penyesat-penyesat, dari anti-kris. Ya, kalau Anda baca di 1 Yohanes 2, jadi kasih itu bisa melindungi kita dari penyesatan. Ya. Nah, saya carikan lagi. Nah, sekarang ketika kita mengetahui bahwa Allah mengasihi kita, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Ini satu tanda bahwa sebagai orang Kristen kita harus mempersembahkan tubuh kita karena Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Makanya di Roma 12 ayat 1 dikatakan mempersembahkan tubuh adalah persembahan yang paling masuk akal, logikos. Nah, karena di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Kenapa dikatakan mengaruniakan? Karena dunia dipenuhi dengan dosa, manusia berdosa ya, sama seperti di Roma 5 tadi ya. Kita ini berdosa, mati dalam dosa, membenci Tuhan. Jadi dikatakan mengaruniakan karena kita sudah nggak layak, kita sudah nggak ada obatnya, kita sudah pasti hukum, maka dikatakan mengaruniakan. Sekarang kita sudah tahu bahwa begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya ya, di situ kita harus memberikan tubuh kita sebagai tanggapan yang benar. Maka di Roma 12 ayat 1 tadi saya katakan
mempersembahkan tubuh adalah persembahan yang paling masuk akal, karena Yesus sudah mencurahkan darah bagi kita, dia sudah mengorbankan tubuhnya bagi kita. Dan satu lagi, apa yang harus kita lakukan karena Allah sudah mengasihi kita? Ya tentu saja kita harus mengasihi Allah. Makanya kita harus ingat ada perintah di kitab Ulangan 6 ayat 5. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Untuk membalas kasih Allah kepada kita persembahkan tubuh, dan kita harus mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ya, itulah satu-satunya, itu apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasihnya. Itu pun sebetulnya ya gak cukup jika dibandingkan dengan kasih Bapa kepada kita, Yesus kepada kita. Ya. Gak akan pernah bisa kita membalasnya, tapi kita punya tanggung jawab untuk membalasnya. Ya. Mengasihi dia, mempersembahkan tubuh kita punya tanggung jawab untuk berlindung, diam di dalam kasihnya. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Ya. Jadi harus kita tanggapi dengan benar, ya. Karena ada tanggapan-tanggapan yang salah ketika kita mengetahui kasih Bapa, dia mengaruniakan anaknya. Ada yang menanggapinya dengan salah. Oh, kalau gitu ya gimana kalau kita bebas berbuat dosa? Ya, kan Allah sudah mengaruniakan keselamatan itu. Gimana kalau kita bebas berbuat dosa? Seperti yang dikatakan di Roma 6 kalau nggak salah. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jadi ada tanggapan-tanggapan yang salah. Karena melimpahnya kasih Tuhan, ya sudahlah kita berdosa ya. Itu jelas tanggapan yang keliru. Kalau Anda sudah lahir baru, mengerti kasih Tuhan, nggak mungkin kita menanggapi seperti itu. Justru kita akan menanggapi dengan sebaliknya. Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita, kasihnya melimpah, kita harus membalasnya dengan mengasihi dia, tinggal dalam kasihnya, mempersembahkan tubuh kita. Ya. Itu pun belum cukup sebetulnya, tapi ya sebagai tanggung jawab kita harus melakukan itu. Nah, di seri selanjutnya untuk menjelaskan kasih Allah ini mungkin kita akan pakai Kidung Agung. Karena banyak penafsir mengatakan bahwa Kidung Agung adalah potret atau gambaran dari kasih Yesus pada mempelainya. Memang kalau kita belajar tentang kasih ini akan sangat bertentangan dengan apa yang kita pelajari tentang dosa. Tapi ya pastilah, karena kasihnya itu lebih besar musuhnya dari dosa-dosa kita. Makanya dosa-dosa kita bisa
ketutup oleh kasihnya. Oke, sampai jumpa di seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.